Hai, perkenalkan saya Syabila Aisyah Kurniadi dengan NPM 230120103550 dari Program Studi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial penyelesaian manajemen kuantitatif menggunakan metode transportasi dengan software POM-QM for Windows. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial dengan secara singkat sehingga teman-teman bisa mengaplikasikannya menggunakan software dengan waktu seminimal mungkin. Oke, kita langsung saja masuk di aplikasi POM-QM for Windows. Nah, tampilan pertamanya adalah terkait modul 3. Nah, di sini banyak sekali pilihan metode yang bisa teman-teman pilih untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang akan kalian lakukan. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, ada penugasan, break even atau cost volume analysis, forecasting, inventory, transportation, dan lain-lain. Karena kita hari ini akan menyelesaikan persoalan menggunakan metode transportasi, maka nanti kita akan pilih modul 3 yang transportation. Nah, di sini sudah saya lampirkan salah satu contoh soal metode transportasi. Nah, persoalannya yaitu suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu perusahaan B, perusahaan H, dan perusahaan P dengan kapasitas masing-masing 90, 60, dan 50 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 110, dan 40. Nah, untuk ongkos angkut dari masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Nah, di tabel ini sudah ada kalau pabrik W menuju gudang A itu Rp20, menuju gudang B Rp5, dan menuju gudang C Rp8, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara perusahaan ini mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengirimannya ini minimum? Oke, kita langsung saja eksekusi. Kita modul 3 ini kita pilih di transportation, lalu kita isi title-nya. Nah, karena kita terkait dengan perusahaan semen, maka kita isi dengan perusahaan semen. Lalu kita isi number of source dan number of destination. Nah, di sini kan terdapat 3 tabel vertikal dan horizontalnya. Nah, di sini ada gudang A, gudang B, dan gudang C. Lalu ada pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Maka ini 3, ini juga 3. Seperti yang kita ketahui kalau rumusnya kolom vertikal dan kolom horizontalnya itu harus sama. Lalu untuk objektifnya kita pilih minimize karena kita mencari agar biaya pengirimannya minimum. Lalu terkait modify default title-nya ini nanti kita bisa edit setelahnya. Nah, begini tampilannya. Jadi ini bisa edit jadi pabrik W, lalu bawahnya kita edit jadi pabrik H, bawahnya jadi pabrik P. Nah, untuk destination ini kita ganti menjadi gudang A, sebelahnya gudang B, dan gudang C. Ini bisa juga diganti dengan kapasitas pabrik, lalu demand ini kebutuhan pabrik. Oke, selanjutnya kita juga harus mengisi kolomnya. Nah, harga menuju gudang A itu 20, lalu menuju gudang B 5, gudang C 8 dengan kapasitasnya 90. Lalu gudang H ke A itu 15, ke B 20, ke C 10 dengan kapasitas 60. Pabrik P ke A itu 25, ke B itu 10,
ke C 19 dengan kapasitas 50. Untuk kebutuhan pabriknya A 50, B 110, dan C 40. Oke, setelah diisi semuanya, ini kita di atas ada starting method. Nah, ini teman-teman bisa memilih juga metode apa yang perlu kalian pilih, tapi FYI ini nanti dari softwarenya itu juga sudah bisa menyesuaikan pakai metode apa yang paling efektif. Jadi di sini saya pilih any starting method. Nah, setelah semuanya diisi, kita bisa tekan solve. Oke. Nah, di sini banyak sekali informasi dari penyelesaian persoalan metode transportasi ini. Jadi dari penyelesaian tersebut, perusahaan semen itu mengeluarkan biaya sebanyak 1.890 dengan rute pabrik W itu mengirim ke gudang B sebanyak 60 unit dan ke gudang C itu 30 unit. Sedangkan pabrik H itu mengirim ke gudang A sebanyak 50 unit dan ke gudang C 10 unit. Sedangkan pabrik P itu ke gudang B sebanyak 50 unit. Jadi ini rute yang paling optimal dari penyelesaian persoalan tersebut. Lalu di sini banyak sekali juga informasi. Yang pertama kita lihat di marginal cost-nya. Nah, kalau teman-teman melakukan penyelesaian secara manual, itu kan pasti perlu perbaikan ya untuk menuju hasil yang paling optimal. Nah, di sini dari softwarenya itu memberikan pandangan kalau misalnya kita mengganti mengirim dari pabrik W ini mengirim ke gudang A. Nah, di sini itu hasilnya positif, yang artinya terdapat penambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan semen. Kalau ini hasilnya negatif, itu berarti terdapat pengurangan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan semen. Yang artinya kalau ini sudah positif, maka ini rute yang paling optimal untuk mengirim unit perusahaan semen. Nah, ini kalau ke gudang A itu terdapat penambahan 7, untuk pabrik H ke gudang B itu 13, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada shipment with cost. Nah, ini kalau misalnya pabrik W ke gudang B itu kan mengirim 60 unit, jadi biaya yang dikeluarkan untuk menuju ke gudang B itu $300. Lalu untuk ke gudang C mengirim 30 unit, maka mengeluarkan $240. Untuk pabrik H ke gudang A 50 unit, maka biaya yang dikeluarkan adalah 750. Lalu ke gudang C 10 unit, maka biaya yang dikeluarkan adalah $100. Dan pabrik P ke gudang B itu sebanyak 50 unit, maka biaya yang dikeluarkan adalah $500. Lalu selanjutnya ada final solution table. Nah, ini hampir sama kayak tadi, kayak yang marginal cost. Nah, jadi ini yang merah-merah itu adalah titik-titik yang tidak optimal. Lalu untuk selanjutnya ada iteration. Nah, iteration ini kalau di metode transportation itu hampir sama isinya dengan final solution table. Tapi kalau kita menggunakan metode linear programming, ini nanti informasi yang dilampirkan oleh software itu cukup berbeda ya. Jadi kalau menggunakan metode transportasi ini hampir sama dengan final solution table. Lalu yang terakhir ada shopping list. Nah, ini hampir sama kayak surat faktur. Kalau misalnya biasanya di perusahaan itu ada surat yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait berapa unit yang dikeluarkan dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ini kayak kesimpulan dari penyelesaian masalah di perusahaan semen kali ini. Nah, di sini ringkasannya untuk pabrik W menuju gudang B itu mengirimkan 60 unit dengan harga biaya per unitnya itu 5
dan biaya yang dikeluarkan totalnya itu 300. Dan pabrik W menuju gudang C itu mengirimkan 30 unit dengan biaya per unitnya itu 8, maka jumlah biaya yang dikeluarkan adalah 240. Untuk pabrik H menuju gudang A itu mengirimkan 50 unit dengan biaya per unitnya 15 dan biaya yang dikeluarkan adalah 750. Sedangkan untuk pabrik H menuju gudang C itu mengirimkan 10 unit dengan biaya per unitnya 10 dan biaya yang dikeluarkan adalah 100. Dan yang terakhir untuk pabrik P menuju gudang B itu mengirimkan 50 unit dengan biaya per unitnya 10 dan biaya total yang dikeluarkan adalah 500. Sehingga ini adalah dari transportation result itu tadi perusahaan mengeluarkan biaya 1.890. Nah, itu hasil dari penjumlahan shipment cost ini. Jadi 300 tambah 240 ditambah 750, 100 dan 500. Jadi seperti itu. Lebih mudah menggunakan software dibandingkan manual. Sehingga teman-teman bisa mempersingkat waktu untuk menyelesaikan permasalahan metode transportasi yang ada. Oke, segitu saja. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.